Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Aryansyah dengan NIM 175-23076. Mengambil mata kuliah topik terpilih dengan dosen pengajar Ibu Erika Ramadhani. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester yaitu saya mengambil tema pengembangan sistem informasi untuk membantu distribusi obat-obatan ke wilayah terpencil. Salah satu masalah terbesar yang sekarang marak terjadi adalah masalah kesehatan. Bukan cuma di Indonesia, di negara-negara seluruh dunia sekarang pun kesehatan menjadi bahan permasalahan yang tak kunjung usai. Untuk itulah, pengembangan alat alternatif distribusi obat-obatan ke daerah terpencil sangat dibutuhkan pada medan yang berat dan jarak yang jauh menjadi tantangan dalam pembuatan sistem ini. Maka diperlukan sebuah alat pendistribusian yang bisa melewati medan dan membawa obat serta alat kesehatan sesuai tempat yang membutuhkan. Dan di sini permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara memudahkan pengolahan permintaan obat-obatan dari pusat kesehatan masyarakat atau disebut dengan puskesmas ke rumah sakit. Caranya yaitu dengan membuatkannya sistem informasi dan alat drone tersebut, maka akan membantu proses pengiriman dari rumah sakit ke puskesmas yang melewati beberapa jalan yang susah untuk ditempuh dengan kendaraan seperti motor dan mobil. Solusinya adalah membuat sistem informasi berupa website untuk mempermudah proses pengolahan permintaan obat-obatan dari pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ke rumah sakit. Di sini untuk mempermudah proses pengolahan, maka akan dibuatkannya sebuah website yang sangat minimalis dalam artian tampilan hanya sederhana yang dapat dijangkau di jaringan yang rendah, seperti itu. Dan perkakas IT yang digunakan yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi yang terorganisir antara orang, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data dengan cara mengumpulkan data, mengubahnya melalui suatu proses, dan menyebarkan sebagai informasi pada suatu organisasi. Di sini perkakas IT yang digunakan adalah sistem informasi yang berupa website karena mudahnya diakses di zaman
mudahnya diakses di zaman yang teknologi udah terkenal, atau bisa disebut dengan di zaman sekarang. Dan aktivitas dalam sistem informasi website ini ada beberapa, yaitu yang pertama input data. Input data, manual input melalui keyboard, scanning, sound, dan image. Yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi, seperti calculate, sort, dan find. Yang ketiga, output produk informasi, seperti laporan, tampilan, dan rekomendasi. Yang keempat, penyimpanan sumber daya data, seperti database, data file, maintenance. Dan yang kelima, kontrol kinerja sistem, seperti audit dan evaluasi sistem informasi. Dan di sini ada diagram use case, yang mana ada dua pengguna, yaitu yang satu pengguna masyarakat atau pengguna yang membutuhkan, dan yang satu admin dari rumah sakit. Admin dari rumah sakit, dia dapat mengakses memperbarui jumlah obat dalam website, melihat permintaan dari pengguna, dan melihat proses pengiriman obat pada peta yang telah disediakan di website. Dan pengguna dapat melihat riwayat permintaan atau pengajuan obat ke admin, dan pengguna dapat mengajukan permintaan kepada admin. Dan activity diagram. Yang pertama, dari pengguna membuka website yang telah disediakan, lalu melihat obat. Jika obat yang pengguna butuhkan ada di dalam list tersebut, maka pengguna dapat memasukkan ke keranjang yang telah disediakan dan mengatur lokasi pengiriman, atau bisa disebut mengatur lokasi pengguna saat itu yang terbaru, dan meminta pengiriman kepada admin. Dan admin dapat membaca permintaan dari pengguna. Namun, admin memiliki dua kondisi, yaitu mengirim konfirmasi untuk belum bisa mengirimin permintaan tersebut karena mungkin stok obat di rumah sakit lagi tidak ada, atau alat-alat tersebut yang dibutuhkan tidak ada. Dan yang satunya, admin dapat menyetujui. Jika admin menyetujui, admin langsung melihat lokasi pengirim atau pengguna dan memasukkan obat ke drone yang telah disediakan. Lalu admin dapat mengirim permintaan pengguna dan mengkonfirmasi penerima, yang mana pengguna harus mengirimkan konfirmasi bahwa permintaan atau pengajuan tersebut telah sampai kepada pengguna, agar admin dapat memproses permintaan yang lainnya. Di sini ada tampilan taskbar, yang mana ada perbedaan antara taskbar admin dan pengguna, yaitu admin dapat update obat, atau bisa dibilang jumlah obat yang tersedia sekarang ada berapa, sedetail mungkin. Dan admin dapat melihat daftar permintaan dari pengguna.
dan admin dapat mengakses map drone atau map pengiriman bisa dibilang proses pengiriman drone tersebut. Dan di pengguna ada tampilan daftar obat. Di situ pengguna dapat mencari apa yang mereka butuhkan, obat-obatan atau alat-alat rumah sakit yang dibutuhkan. Yang kedua, riwayat. Riwayat adalah seperti riwayat pengajuan atau permintaan pengguna kepada admin. Ada yang di ACC dan ada yang tidak di ACC dengan admin. Dan selanjutnya di sini ada fitur sign up, yang mana di bagian kiri dan bagian kanan ini sangat ada satu hal yang berbeda, yaitu di bagian sign up administrator atau admin rumah sakit ada NIP atau bisa dibilang nomor induk perawat, dan di bagian sign up pengguna ada NIK, nomor induk kependudukan. Kenapa diadakannya NIP dan NIK? Karena tujuannya agar yang tidak berkepentingan tidak menggunakan untuk bermain-main atau bisa dibilang iseng dan mau ngerjain atau sebagainya. Dan di sini bagian sign up administrator NIP ini harus sudah terdaftar kepada pihak rumah sakit. Dan fitur sign in. Di sini ada email dan password. Pengguna atau admin dapat menginput email dan password yang telah didaftarkan di sebelumnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk rancangan sistem pemesanan obat digunakan website guna mempermudah pemesanan. Website tersebut terbagi dua pengguna, yaitu website administrator dan website pengguna. Fitur yang ada pada website administrator terbagi atas beberapa, yaitu beranda, perbarui obat, daftar permintaan, peta, dan tentang. Lalu dalam fitur website pengguna ada beranda, daftar obat, riwayat, dan tentang. Seperti prototipe yang telah saya tunjukin di sebelumnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.